Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ala sa'iri syuhuri sayyidan wa kammala fihil fakhra faja'alahu lil barakati wal khairati mawridan wa anzala fihil qur'ana mau'idatan wa syifaan lima fis suduri wa huda wa rahmah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita taufik serta hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di bulan suci yang penuh barokah ini. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan yang penuh berbahagia serta di bulan yang penuh suci dan barokah ini, alhamdulillahirrabbilalamin, saya Sifakir Hilya Alfania mengucapkan terima kasih banyak kepada komunitas Menuju Jannah atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam mengisi kultum dengan judul Rahasia di Waktu Sahur. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang sahur. Sahur dari kalimat saharun, jamaknya adalah asharun. Waktunya disebut dengan sahar, tapi aktivitasnya disebut dengan sahur. Yang biasa kita lakukan yaitu apa aktivitas dari sahur? Salat malam, zikir, makan malam, dan lain-lain. Ini disebut dengan sahur, tetapi kalau waktunya disebut dengan sahar. Baik, waktu sahar sendiri yang pas itu kapan sih? Nah, waktu sahar sendiri yang pas itu 20 atau 30 menit sebelum azan. Misal, subuh jam 4, maka waktu saharnya sendiri jam setengah 4. Kalau sebelum jam setengah 4, itu bukan dinamakan waktu sahar, tetapi masih waktu malam. Diriwayatkan dalam hadis, tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Makanlah kalian di waktu-waktu sahar, maka jika bisa melakukan sahur, di dalamnya ada barokah. Dalam kalimat barokah di sini bisa kita artikan adalah ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan. Kenapa 20-30 menit sebelum azan? Karena ada barokah yang mana dampak dalam keseharian kita akan semakin optimal untuk berbuat kebaikan, atau ketahanan tenaga kita semakin banyak juga. Misal dalam membaca Al-Quran menjadi tambah semakin tidak lesu, lemas, terus membuat takjil sampai juga bisa berbagi dan bersedekah hingga siang hari, hatta sore hari ya. Teman-temanku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk ke topik rahasia di waktu sahur. Dalam surat 50 ayat 51 ayat 18 berbunyi, wabil asharihim yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar mereka memperbanyak istighfar. Waktu sahar tadi kapan? 20 sampai 30 menit sebelum azan. Yang mana Allah seketika menerima taubat kita. Seketika Allah juga mengabulkan doa-doa kita. Nah, di dalam hadis juga disebutkan yang mana Allah seketika menerima taubat kita. Dan hadis ini diterima oleh 31 sahabat Nabi. Masya Allah. Hadisnya apa? Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku berikan. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Masya Allah, sungguh begitu mulia waktu sepertiga malam atau di waktu-waktu sahar ketika kita gunakan untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, yang mana Allah akan mengabulkan, memberikan, bahkan mengampuni kita. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar mempunyai banyak manfaat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dengan beristighfar bisa menghapus dosa. Dengan beristighfar dapat mengangkat azab akibat perbuatan masa lalu. Dengan istighfar hidup kita akan menjadi lebih tenang karena senantiasa kita akan selalu bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar juga menghilangkan kesusahan, gundah gulana dengan urusan duniawi. Dengan beristighfar juga, maka pintu rezeki akan terbuka lebar. Dari sekian banyak manfaat istighfar, masih banyak dari kita menggunakan istighfar hanya di lisan saja. Bahkan istighfar ini seringkali digunakan untuk menunjuk orang lain, bukan mengarah ke diri kita. Oleh karena itu, mari kita teliti kembali. Sudahkah kita beristighfar dengan benar? Sehingga istighfar itu mampu menggetarkan hati kita. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu sahar kita dengan sebaik mungkin untuk berdoa, beribadah, agar kita bisa mendapatkan kesempatan yang mustajab dalam bulan suci Ramadan ini, yang mana pahalanya akan dilipat gandakan. Belum tentu kan kita akan bertemu di Ramadan besok atau bahkan tahun depannya. Semoga kita bisa menjadi orang yang beruntung akan rahmatnya dan tidak melalaikan akan rahmatnya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada perkataan yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan yang benar hanya Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.